Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dika Irlansyah. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan Pilpres 2014 dan 2019. Sebelumnya, pada tahun 2014, midterms election Amerika Serikat adalah pemilu paruh waktu dengan tingkat partisipasi terendah sejak Perang Dunia Kedua. Namun kali ini midterm elections berbeda karena pada sesi pemungutan suara awal saja, sebanyak 33 juta orang telah menggunakan hak pilih mereka. Mari kita simak perbandingannya. Kita lihat pada tahun 2014 saat presiden yang menjabat adalah Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat, dan pada tahun 2018 presiden petahana atau yang saat ini menjabat adalah Presiden Donald Trump dari Partai Republik, di mana pada tahun 2014 ini hanya 22 juta orang yang menggunakan hak pilih pada sesi pemungutan suara midterm elections yang dilakukan lebih awal. Ini berarti dengan bertambahnya 11 juta pemilih pada tahun 2018 pada masa jabatan Presiden Donald Trump, jumlah pemilih mencapai hingga 33 juta orang. Ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi meningkat. Lalu pada tahun 2014 ini tingkat partisipasi hanya sebanyak 22 juta orang, di mana bertambah atau meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 33 juta orang. Ini berarti ada tambahan 11 juta orang yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2015. Kita beralih pada persentase hasil pemilu 2014 di mana ada 36,4% begitu, dan di tahun 2018 ini nanti diperkirakan naik karena memang masih akan berlangsung begitu pemilu ini, dan ini membuktikan memang banyak sekali perubahan yang terjadi pada tahun 2018 di mana untuk tahun ini pertama kalinya anggota House of Representatives terpilih seorang perempuan Muslim dan berhijab, dan juga ada dua orang maksud kami di mana salah satunya berhijab. Ini membuktikan keterwakilan perempuan di Parlemen Amerika Serikat juga semakin tinggi. Lalu kita beralih ke hasil pemilu pada 2014 dan 2018 di mana Partai Republik ini terlihat mendominasi pada tahun 2014 yaitu ada 54 kursi Partai Republik dibandingkan dengan Demokrat yang hanya berjumlah 46 kursi. Lalu pada tahun 2018 ini masih mempertahankan posisinya di Senat, yaitu Republik pada tahun ini meraih 51 kursi dan Demokrat meraih 46 kursi pada tahun ini. Lalu kita bergeser ke hasil atau perolehan dari kursi parlemen atau House of Representatives, di mana pada tahun 2014 Partai Republik ini unggul dengan jumlah 247 kursi dibandingkan dengan Partai Demokrat yang hanya meraih 188 kursi. Lalu kita berkaca pada tahun ini, hasil tahun 2018 di mana berbalik begitu posisinya. Tahun 2018 ini Demokrat unggul dengan raihan 223 kursi, sementara Partai Republik tertinggal dengan jumlah 199 kursi, di mana tentunya akan berdampak pada kebijakan Amerika Serikat ke depannya, lalu utamanya pada kelulusan Presiden Donald Trump untuk membuat kebijakan. Pileg dan Pilpres digelar serentak. Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang kini kesenterakan pada tahun 2014. Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat ini Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014. Sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelah atau pada 9 Juli 2014. Jumlah parpol bertambah. Jumlah partai politik parpol yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan pemilu 2014 juga berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Presidensial result pakai hasil Pileg 2014. Presidensial result ambang atau batas syarat parpol bisa mengasung capres-cawapres pada pemilu 2019 juga menjadi sesuatu yang baru. Pada pemilu 2014, presidensial result menggunakan hasil Pileg 3 bulan sebelumnya.
Ketentuannya parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Pada pemilu 2019, persaingan parpol untuk lolos ke DPR akan semakin sengit. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang harus dicapai parpol untuk menempatkan kadernya di DPR naik menjadi 4% pada pemilu 2019. Angkatan itu naik 0,5% apabila dibandingkan pada Pileg 2014 sebesar 3,5%. Metode penghitungan jumlah kursi pada pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu 2014 jika pemilu 2014 memiliki metode BPP bilangan pembagi pemilihan atau vote hare dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknis Saint Lague untuk menghitung suara. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 juga pada perubahan yakini pertamanya jumlah maksimal sumbangan dan kampanye pada pemilu 2018 sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 1 miliar sedangkan pada pemilu 2019 dinaikin menjadi 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari badan hukum atau koperasi pada pemilu 2014 paling banyak 7,5 miliar. Penambahan dapil dari kursi. Daerah pemilihan dapil yang akan menjadi area bagi caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD, provinsi akan DPR kabupaten kota pada pemilu 2019 juga berubah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.